Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penjagaan perlindungan-Mu selama seminggu ini Bapa. Terima kasih kalau sebentar kami akan mulai ibadah. Terlebih dahulu Kau ampuni segala dosa kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan kami naikkan, boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang datang tidak terlambat pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk para imam yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah mereka melayani dengan hatinya, memberikan yang terbaik dan excellent bagi kemuliaan nama-Mu. Dan apabila masih ada kuasa-kuasa lain yang hendak mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini, kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk menguasai setiap kami, menguasai setiap peralatan yang akan dipakai dan menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan buat kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dari
depanmu yang penuh harapan. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku semua mengucap syukur. Tuhan sudah menjadikan hidup saudara berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menjadikan hidupku yang dulu tidak berguna sekarang menjadi berarti karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Segala bentuk kuasa kegelapan ingin mengganggu, mengambil benih itu dari dalam hati kami. Kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari hati kami. Ada roh Tuhan yang menguasai tempat ini sepenuhnya. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan terima kasih. Silakan duduk. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat, karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Naikkan sedikit. Juga yang menyaksikan tayangan ini lewat YouTube, tolong ketik GKJ Family. Tekan subscribe bagi yang belum, supaya saudara bisa melihat semua rekaman ibadah kami. Juga yang melihat melalui televisi First Media. Kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 11.30 WIB. Dan hari Senin, hari Jumat pada jam 11.30. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pagi hari ini judulnya adalah The Next G. G itu generation. Dan saya harap selama pemberitaan firman tidak ada yang keluar masuk gereja, karena itu akan mengganggu konsentrasi saudara. Ya saudara-saudara, kita melihat gambar ini ya. Jadi lost generation itu tahun 1883 sampai 1900 dikatakan lost generation karena sudah tidak ada. Hampir saya berani pastikan tidak ada orang yang berumur 123 tahun, tidak ada. Manusia tertua yang baru meninggal 119. Kemudian 1901 sampai 1927 itu adalah greatest generation. Saudara mau mencatat, lihat di rumah nanti YouTube-nya. Mending sekarang mendengarkan penjelasan saya. Greatest generation itu keluarnya penemu-penemu. Thomas Alva Edison ya dan lain sebagainya. Alfamart, adiknya Thomas Alva ya. Kemudian 1928 sampai 1945 disebut silent generation. Disebut silent karena tidak ada penemuan-penemuan yang berarti dan ada perang dunia pertama dan kedua. Nah, baby boomers
itu adalah mereka yang lahir tahun 46 sampai 64. Jadi saya berpikir saudara yang menyaksikan di rumah dan yang ada di tempat ini, ada ini golongan baby boomers 46 sampai 64. Generation X itu dari tahun 65 sampai 80 yang lahir. Kaum milenial ya, itu adalah mereka yang lahir tahun 81 sampai 96. Itu kaum milenial yang sekarang banyak menempati posisi-posisi penting di perusahaan-perusahaan. Kemudian Generation Z. Generation Z itu adalah mereka yang lahir tahun 97 sampai 2012. Generasi Z. Nah, sesudah generasi Z, kita kan seringkali mendengar sekarang anak-anak zaman Generation Z. Tidak, ada lagi. Apa itu? Alpha. Generasi Alpha itu yang lahir tahun 2010 sampai 2020. Kalau saya perpendek, yang tadi itu, baby boomers itu seperti tadi ya 46 sampai 60, tetapi di sini ada sesudah generasi Alpha adalah generasi Beta, yaitu mereka-mereka yang nanti akan lahir tahun 2025 kalau Tuhan belum datang. Sekarang ini yang terakhir adalah generasi Alpha 2011 sampai 2024. Kalau saudara melihat ya, yang baby boomers ini, ya saudara nanti lihat di YouTube supaya lebih jelas. Mulai dari slang mereka, social makersnya, ya waktu sebelum baby boomers adalah silent generation, World War II. Baby boomers ini moon landing, Neil Armstrong. Generation X ada stock market crash, keruntuhan, kekacauan pasar modal, pasar uang. Lalu Generation Y, September 11, ya. Kemudian Generation Z, ini sudah cari di Google nanti apa nih, GFC. Dan Alpha ini adalah Trump dan Brexit. Ya. Nah, ini bisa sudah lihat semua. Kemudian mainan-mainan. Dulu keluar roller skater. Kemudian baby boomers ini frisbee. Apa frisbee itu? Yang dilempar balik seperti bumerang. Lalu Generation Z ini ada ini permainan Rubik. Kemudian Y keluar BMX zaman-zaman itu ya. Nah, untuk Generation Z, bagi saudara-saudara yang belum tahu, ini minta sama orang tuanya. Ini folding scooter yang bisa dilipat. Ini seperti firman Tuhan kemarin, sebetulnya tidak ada yang baru, karena dulu zamannya saya ini sudah naik ini, tapi cuma beda nama. Dulu tuh namanya Otopet, betul ya? Sudah ingat itu? Otopet. Sekarang ini ada lagi kan, tapi ada listriknya. Bisa dikendarai kemana-mana dengan tenaga listrik, folding scooter. Tapi nanti Alpha yang baru-baru ini, anak-anak kita ini fidget spinner. Nah ini saudara kalau nggak tahu, nah kemudian music devices. Waktu dulu masih pakai record player, pakai piringan hitam. Zaman-zaman baby boomers, audio kaset, toko-toko kaset banyak. Ya kemudian bergeser, di mana-mana orang di jalan, di bis, di pesawat, Walkman taruh di pinggang. Kemudian ini iPod, keluar iPod. Nah ini menghapus audio kaset ya, iPod. Kemudian yang saat ini Spotify.
Dan yang terakhir, smart speakers. Saudara perlu membuka Google supaya tidak ketinggalan zaman. Karena sekarang ini sudah zamannya bukan lagi iPod, tapi sudah ke arah smart speaker. Firman Tuhan ini penting bagi semua yang hadir dan semua yang menyaksikan ini di rumah. Bagi yang sudah golongan baby boomers sampai ke golongan generasi Z, ada yang sudah punya cucu atau punya anak. Apa pentingnya firman ini bagi saudara? Judul firman Tuhan adalah The Next Generation. Saudara mesti sebagai orang tua bisa menghasilkan generasi yang lebih baik dari saudara. Haleluya. Contoh yang paling gampang. Kalau dulu saudara sudah berbangga karena lulus SMA, ini saya ngomong untuk orang tua ya, maka saudara harus bisa mendorong supaya anakmu ini minimal S1. Karena sekarang D3 itu rasanya sudah tidak ada ya, gelar AMD, ahli media. Kalau di luar negeri kan beda. S1-nya sana kan bachelor, S2-nya master. Dalam pendidikan itu. Kemudian dalam perekonomian juga. Tetapi yang saya ingin tekankan dalam firman Tuhan hari ini adalah soal kerohanian. Karena kalau soal jasmani, saya ini bukan motivator, saudara. Saya ini seorang hamba Tuhan pendeta, bukan motivator. Saudara sebagai orang tua, pikirkan bahwa generasi di bawah saudara itu, kerohaniannya harus lebih baik dari saudara. Haleluya. Kenapa? Karena zaman kan sudah semakin, ya kalau dulu cuma televisi, telepon masih di rumah diputer gini, pakai kabel. Sekarang di mana saja saudara bisa berkeliling dunia asal ada sinyal wifi. Kan begitu. Jangkauannya lebih luas. Lalu bagi saudara yang pemuda, ini masa bagi saudara untuk mempersiapkan diri. Orang tua mempersiapkan generasi di bawahnya. Anak-anak, pemuda-pemudi, saudara masih mempersiapkan diri saudara. Bagi yang remaja, tantanganmu ini makin besar. Bidang pekerjaannya itu memang makin banyak, tapi makin banyak orang yang bekerja di situ dan tantangannya itu makin besar. Sekarang jurusan-jurusan di university itu bukan hanya dimonopoli oleh orang yang mau masuk kedokteran, teknik, insinyur, ekonomi, tetapi ada bidang-bidang yang baru mengalahkan sebelumnya ini. Makin banyak lagi penjurusan-penjurusan, kalau kita di Indonesia, sudah lihat di UI atau UGM. Nah itu mereka membuat penjurusan-penjurusan baru, disesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang ini. Jadi perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Tadi saya katakan orang tua itu harus menghasilkan anak-anak yang lebih baik dari kita. Kita mengenal istilah regenerasi. Biasanya raja-raja itu mempersiapkan anak-anaknya untuk regenerasi.
Ya, jadi sampai sekarang pun negara-negara yang masih berbentuk kerajaan banyak ya di Eropa, Inggris, Belgia, Spanyol, dan lain sebagainya. Anak-anaknya itu sekolahnya khusus. Hanya kaum bangsawan saja yang minimal gelarnya Sir, Lord, boleh sekolah di sekolah itu. Meskipun dia kaya raya, tetapi tidak punya gelar Sir seperti David Beckham, dikasih gelar Sir, Elton John tidak punya anak ya. Baru boleh sekolah situ. Kalau enggak punya gelar, enggak boleh. Didikannya khusus. Kita tahu Pangeran Charles dan adiknya itu, Pangeran Charles punya 2 anak laki, Williams dan Harry, ya. Itu mereka dilatih sampai menjadi pilot pesawat tempur, dari helikopter sampai pesawat tempur. Dan diterjunkan dalam misi perang. Mereka mempersiapkan regenerasi mereka. Kalau saudara dalam hal jasmani, saudara juga mempersiapkan regenerasi berikutnya. Tetapi perhatikan bahwa di gereja ini, gereja bukan melakukan regenerasi, tetapi saya sebut intergenerasi. Coba katakan bersama, intergenerasi, 2, 3, intergenerasi. Pemain musik kita ada yang usianya di atas 50 tahun, baby boomers ada. Tapi ada juga yang milenial. Ya, 50 ada, 40 ada, sekitaran 30 ada, 20 ada. Tadi yang main bass itu sekitaran 20. Yang main drum 20. Ya. Yang main gitar 60. Saya suka sekolah minggu kita sekarang tidak sepenuhnya dilayani oleh guru-guru. Kalau dulu doa, pembukaan, firman Tuhan, dan lain sebagainya guru. Sekarang sambut tamu anak-anak. WL singersnya anak-anak. Doa di tengah-tengah anak-anak. Kolektan anak-anak. Gurunya ngapain Pak? Lah ya firman Tuhan sama doa awal, doa akhir. Itu yang disebut intergenerasi. Tetapi ada bagian-bagian yang tidak bisa intergenerasi sepenuhnya. Rebana misalnya. Lah kalau saudara umur 40 mau main rebana apalagi 50 ya, bisa main, pulangnya saudara masuk ke rumah sakit. Kan begitu. Gereja melakukan yang namanya intergenerasi. Apa itu? Nah itu sudah bisa baca. Jadi saya ingin seperti keinginan Tuhan, selama saudara masih bisa bernafas, hasilkan sesuatu buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dengan cara apa? Melayani. Tidak semuanya memang harus pelayan mimbar. Ada pelayan-pelayan yang di bawah mimbar, sambut tamu, pengatur kursi, ya, pengatur perparkiran. Saya akan ambil contoh soal Yosua. Musa pemimpin Israel yang luar biasa. Dia melakukan regenerasi. Yosua dipilih, Yosua itu bukan anaknya, bukan. Tetapi hambanya. Lebih kerennya adalah Aspri, asisten pribadinya. Karena ada Musa ini pemimpin yang besar,
Ya, dan dia sudah cukup umur, kemana-mana dia selalu didampingi. Mungkin ada yang bawakan untuk mencatat, untuk mengingat dan lain sebagainya. Ini Yosua. Dan waktu Musa mati, Yosua menggantikan. Ini bukan tugas yang gampang. Ini pengalaman saya sendiri. Waktu orang tua saya berhenti jadi hamba Tuhan dan saya naik menjadi pendeta di tempat ini, jemaat kami ya rata-rata seumuran dengan papi saya, di bawahnya sedikit, kan begitu. Yang generasi umur dengan saya enggak banyak. Tadinya saya yang adalah seorang pemuda, ya meskipun saya sudah memegang jabatan sekretaris gereja dan lain sebagainya. Tapi begitu saya naik menjadi hamba Tuhan, respon jemaat itu berbeda. Apalagi gaya kepemimpinan saya dengan papi saya itu berbeda. Saya orangnya sangat disiplin. Papi mungkin ya setengah-setengah. Mereka yang tadinya melihat saya seorang pemuda, lalu naik menjadi pemimpin mereka, dan mempunyai disiplin yang keras, mereka enggak terima. Hanya sedikit sekali yang bertahan sampai sekarang, dan saya sangat respect dengan yang setia. Tuhan pasti juga respect dengan saudara yang setia di tempat ini. Tidak gampang. Anak saja menggantikan orang tuanya tidak gampang. Saya nggak tahu berita ini hoax atau tidak, tetapi saya dikasih tahu anak saya bahwa perusahaan tekstil yang terbesar di Indonesia, Sritek. Sritek itu gede sekali. Itu mengalami kebangkrutan. Karena apa? Sudah ganti generasi. Saya bilang sama anak saya, wah pendiri Sritek bisa bangkit dari kuburnya kalau dia lihat perusahaannya jatuh. Itu perusahaan yang sangat besar, Sritek. Kesalahan pengelolaan manajemen di generasi ketiganya. Ini masih anak orang tua. Lah Yosua ini hamba. Yang tadinya dia ini hamba, sekarang tiba-tiba jadi pemimpin. Dan saudara masih tahu, orang Israel itu bangsa ditulis di firman Tuhan yang apa saudara? Tegar tengkuk, bandel, suka protes, suka ngelawan, suka debat, suka bicara. Nggak gampang loh. Yang kedua, orang Israel ini banyak jumlahnya. Yang keluar saja dari tanah Mesir itu diperkirakan 1,5 sampai 2 juta orang Israel. Ada tambahan orang-orang lain yang ikut keluar. Nah, ini sudah anak beranak kan. Sudah hampir 40 tahun loh. Dari sejak mereka keluar dari Mesir. Jumlahnya sudah berlipat-lipat. Kalau saudara baca di bilangan, waktu zamannya Musa saja didata pasukan perangnya Israel itu sekitar 600 sampai 700 ribu. Oh banyak, kalau zaman dulu tuh banyak. 600 sampai 700 ribu itu dengan 12 suku, itu pasukan yang gede. Tidak gampang. Saudara-saudara pemuda, pemudi, adik-adik remaja, masa di depanmu nih tidak gampang. Ayo, para orang tua di tempat ini atau yang mendengarkan, siapkan anak-anakmu. Saya ulangi, khususnya dalam hal rohani. Sebab kalau rohani, itu berarti Allah menyertai anakmu. Haleluya. Kalau jasmani, uang menyertai anakmu. Kalau rohani, Allah menyertai anakmu. Dan saudara pemuda remaja, Allah beserta saudara. Nah, saudara masih contoh dari Yosua ini. Ingat ya, dia bukan anaknya Musa, dia hambanya Musa. Jadi waktu dia dipilih menggantikan Musa, oh dia bukannya dia senang, oh aku jadi pemimpinnya Bani Israel yang gede.
dan ditakuti oleh musuh-musuh, tidak. Dia malah digerogi. Tidak salah pilih ya Pak Musa, Tuhan. Tidak. Yang pertama yang harus saudara miliki, baik orang tua, pemuda, pemudi, remaja, baca bersama. Yang keras, 2, 3, punya kesiapan. Orang tua mempersiapkan anak-anaknya. Sekali lagi saya ulangi bolak-balik ya, rohani. Saudara pemuda-pemudi siapkan rohani saudara. Adik-adik remaja persiapkan kerohanian saudara. Mari kita baca bersama. Yosua 1 ayat yang kedua. Yosua 1 ayat yang kedua. 2, 3. Hambaku Musa telah mati. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Amin. Pertama keluar dari Mesir mereka dihadang. Laut Kolsom, Teberau. Sekarang mau masuk tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang Israel yaitu Kanaan. Mereka menghadapi sungai Yordan. Saya pernah khotbahkan mereka disuruh nyebrang sungai Yordan bukan pada saat sungainya sedang surut, tidak. Tapi pada saat airnya sebak meluap. Masih ingat kan? Kenapa? Karena itu musim panen. Mereka nyebrang kalau sana ini kering, ini berarti musim kering kan? Sampai sana orang Israel butuh makanan. Mana berhenti sesudah mereka nyebrang Yordan. Tidak ada mana lagi. Lalu mereka mau makan apa? Bangsa yang besar ini. Makanya disuruh nyebrang pada saat airnya meluap. Sana musim panen. Tidak usah nanam, tidak usah repot kerja, sudah langsung menuai, kan begitu. Lihat ini kata ini. Bersiaplah sekarang. Allah ngomong kepada Yosua. Musa sudah mati. Sekarang kamu bersiap. Mari baca tulisan di bawah nih semuanya dengan suaranya yakin. Saya 2, 3. Saya harus selalu menyiapkan diri agar Tuhan bisa mengerjakan hal-hal besar dalam diri saya. Amin. Kalau kita menyiapkan diri, orang tua menyiapkan anak-anaknya, pemuda-pemudi remaja mempersiapkan diri saudara. Tujuannya bukan supaya sukses. Sekali lagi, saya ini bukan motivator. Kalau saya motivator, saya akan bilang, Pak Asar ya siapkan anak-anakmu, ya supaya mereka nanti sukses, lebih sukses dari Anda. Itu motivator. Tetapi saya katakan supaya Tuhan bisa mengerjakan hal-hal besar dalam diri anak-anak saudara atau dalam diri saudara. Haleluya. Bukan supaya sukses. Dan kalau Tuhan mengerjakan hal-hal besar dalam diri anak-anak atau dalam diri saudara, pasti sukses itu buntuti saudara, nggak usah bingung-bingung. Amin. Nggak usah cari suksesnya dulu. Saya siapkan diri saya, karena saya percaya kalau saya benar-benar siap, pasti Tuhan mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Pemain bass yang tadi, Rico, saya dapat laporan, ya dia di rumah suka main-main, belajar, lagu-lagu rohani dia pelajari. Terus kalau maha gurunya yaitu Julius main, ya dilihat terus. Saya dapat laporan, saya coba dia main. Bagus toh.
Dia mempersiapkan diri, bukan ditunjuk dulu. Kamu yang main bass ya. Lulus SMS, saya mau melayani apa Bu Dini materinya? Hah? Ya, saya berkomitmen di gereja lokal. Mau pelayanan apa? Ngisi pelayanan rebana. Yang nulis ini umur 40. Saya mau kameramen. Saya tanya, pernah enggak megang tustel, foto, kamera, ya, handycam? Enggak pernah. Mau pelayanan apa? LCD, multimedia. Saya tanya, di rumah ada komputer? Enggak ada. Pernah ke strum enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Sekarang bukan seperti itu. Saya enggak sembarang tunjuk orang jadi WL. Nanti gereja ini dari suasana hari Minggu, sukacita, jadi kayak pemakaman, saudara. Bisa banyak yang pulang sakit gigi, dengar saudara mimpin puji-pujian. Musiknya kemana, saudara di mana? Nanti musiknya falas. Persiapkan diri. Mari katakan, saya harus menyiapkan diri. 2, 3, saya harus menyiapkan diri. Sekali lagi ya, yang sudah tua, saya menyiapkan apa Pak? Sudah dekat ke lubang kubur. Anak-anak saudara, bukan mempersiapkan tanah kuburan, milih petinya, milih bajunya, sudah dipilih 10 tahun enggak mati-mati, petinya udah hancur, enggak usah mikir begitu. Contoh, ini kan tahu Daud dan Goliat. Waktu Daud melihat Goliat itu lalu dia dikasih pakaian perang, peralatan perang oleh Raja Saul, ya, dia keberatan toh. Gak semena-mena Daud itu maju ngadep Goliat, lalu diambil ketapel, alih-alih. Gak sembarangan. Poinnya di mempersiapkan diri. Sebelum dia menghadapi si raksasa dengan ketapel alih-alih, saya percaya sekali dia sudah melatih dirinya. Apakah dia tahu bahwa dia akan melawan Goliat? Oh, enggak tahu. Pokoknya kita enggak tahu di depan itu Tuhan merencanakan hal besar apa buat saudara. Yang penting kita mempersiapkan diri saja, nanti Tuhan yang pakai saudara sesuai kesiapan saudara. Dia berlatih saya membayangkan ya, waktu membuat khotbah ini, dia berlatih di Padang, karena dia gembala toh. Padang kan tidak di keramaian, sepi. Dia pertama coba kalau bisa kena pohon yang besar, pohon gede, luput, lama-lama kena. Dia ganti pohon yang lebih kecil, enggak kena, lama-lama kena. Terus ya sekarang rantingnya dahan, ranting yang itu misalnya, luput, ya kena, meningkat kemahiran. Ganti apa? Buah yang gede, buah yang besar. Karena buah itu ada yang besar ada yang kecil. Seperti anggur kecil, pepaya gede, betul ya? Dia ngelatih buah yang besar dulu. Dari ranting ke buah. Wah, kena lama-lama. Terakhir dia ngelatih apa? Buah yang kecil. Waktu dia lawan Goliat, dia lihat jidatnya Goliat ini seperti buah yang kecil. Jadi waktu dia lempar, das! Memang tangan Tuhan yang menolong dia. Tapi kalau Goliatnya di sana, dia ngelempar ke kiri jauh, Tuhan tidak mungkin batunya nanti bisa begini saja. Dada. Ingat baik-baik loh ya. Memang saya pernah khotbah, tangan Tuhan yang menolong Daud. Iya. Mungkin meleset 10 atau 5 senti saja.
Kena angin kan bisa, seperti kalau orang kejuaraan panah itu, kenapa enggak bisa kena yang 10? Karena angin kan. Nembak juga angin berpengaruh. Bulu tangkis juga kan begitu. Tapi sekali lagi saya ulangi, enggak mungkin Daud yang enggak pernah latihan alih-alih cuma seneng iseng-iseng ngetapel burung. Lalu dia, batunya gini, gue liatnya sini ya. Itu film. Tidak mungkin. Saudara tidak bisa dipakai Tuhan kalau saudara nggak ada persiapan apa-apa. Ingat cerita saya, ada orang mau ngelamar kerja. Kamu punya skill apa? Maksudnya Pak, bisa bahasa apa? Oh saya bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Bali, bahasa Indonesia. Oh bukan, maksud saya Inggris, Jerman, China. Oh enggak bisa. Saya spesialisnya itu bahasa roh. Kesiapan yang harus pertama dimiliki itu kesiapan hati. Perhatikan kalimat yang saya tulis. Tuhan itu bukan milik orang berdasarkan lingkar kepala. Lingkar kepala ini pinter atau tidaknya. Orang-orang bayi-bayi yang dilahirkan lingkar kepala itu tidak sama. Kalau lingkar kepalanya itu agak besar, bukan karena dia penyakit hidrosepalus, bukan. Ini sakit kan, lingkar kepalanya agak gede, badannya sih biasa, tapi lingkar kepalanya lebih besar dibandingkan sebelahnya, sama-sama laki. Kemungkinan besar persentasenya yang lingkar kepalanya lebih gede ini lebih pintar, karena apa? Volume otaknya lebih besar. Tuhan itu milih berdasarkan lingkar hati. Lingkar hati itu maksudnya apa? Saya ingat waktu Elia memilih Elisa. Lingkar hatinya Elisa ini besar. Kenapa? Dia ini anaknya orang kaya. Kok tahu Pak? Ya karena dia membajak dengan 24 lembu, 12 pasang lembu. Kalau orang tuanya tidak kaya, bagaimana untuk membajak saja bisa punya 24 lembu, betul kan? Satu lembu aja petani sudah lumayan atau 2 lembu. Ini 24, 12 pasang. Bukan tuh naik kuda kayak orang Romawi, bukan. Untuk membajak. Orang tuanya kaya, dia mau kerja. Dia punya kerendahan hati. Dia pekerja yang ulet. Dan waktu Elia memanggil, dia tidak banyak mikir, dia tinggalkan. Tidak mikir kekayaan orang tuanya. Tuhan itu cari lingkar hati saudara. Adik-adik pemuda-pemudi di sini, Tuhan itu tidak cari yang pertama kepandaianmu. Dia cari hatimu yang cinta kepada Tuhan. Nah, gimana supaya anak-anak ini bisa punya hati cinta kepada Tuhan? Kalau orang tuanya gak pernah dorong dia ke gereja. Ya toh? Saudara ini terbentuk dari kecilnya kan? Masa tiba-tiba seperti ini punya sifat begini? Dari kecilnya kan begini. Saya bisa punya sifat disiplin yang keras karena saya anak tertua. Jarak dengan Semi 6 tahun adik saya. Dengan Steffi 8 tahun. Loh, umurnya saya cukup jauh. Saya terbiasa menjaga mereka waktu orang tua saya besuk, pelayanan dan lain sebagainya. Yang kedua, saudara mesti mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang pertama ini bukan sekolahnya tapi hati dulu. Kalau hatinya saudara jelek, saudara sekolah, nanti kerja, hati yang jelek itu ke bawah-bawah, mana bisa sukses?
mut-mutan, suka ribut, suka tengkar. Betul ya? Pak Budi kan kerja di pemerintahan. Kalau punya staf yang pinter, lulus dari STAN, cum laude, IP-nya 4,1. Waduh, 4,1 kelebihan katanya. Tapi dia ketus, mut-mutan apa, bisa naik terus Pak? Tidak bisa. Yang kedua baru. Nah ini dia, tadi zamannya apa tuh, generasi apa tuh kan main ini ya. Sayangnya saya sampai sekarang tidak pernah bisa menyelesaikan ini semua 6 sisi semuanya sama, tidak bisa. Paling pol 2 sisi. Tapi ada orang yang bisa pakai kaki loh saudara. Menyelesaikan ini, kedan dia. Mungkin dia kemana-mana hidupnya dipenuhi dengan rubrik ini ya. Ya benar rubrik namanya ya. Saya tulis Yosua ini dalam tanda petik magang. Dia melihat contoh hidup Musa. Seperti bagaimana Musa ini. Kedekatannya dengan Tuhan, kesederhanaannya, bijaksananya, ya, dan lain sebagainya. Yosua banyak nyontoh. Saudara yang punya anak, yang pertama anak ini nyontoh kepada saudara. Bukan hanya nyontoh, tapi secara otomatis gennya turun. Tapi lalu anak-anak saudaranya akan nyontoh kepada siapa? Guru. Guru sekolah minggu. Makanya jangan ada guru sekolah minggu yang rambutnya dicat. Nanti enggak lama anaknya masuk SMA rambutnya dicat, saudara. Guru sekolah minggu ngajar pakai rok mini. Nanti murid-muridmu pakai rok mini juga. Kan sudah disebar tuh minggu ini seorang pendeta ngomong dengan keras kan. 2 kesiapan. Yang pertama siapkan hati, yang kedua pengetahuan. Bukan hanya soal sekolah, tapi ada yang lebih penting, keterampilan. Seperti yang tadi dikatakan, saya katakan, sama-sama lulusan S1, lamar kerja, ditanya sama HRD-nya, kamu bisa bahasa apa? Nah ini, oh saya bisa 7 bahasa Pak. Waduh kok hebat, Indonesia, Inggris, Jawa, Bali, bahasa roh, bahasa ngomel-ngomel, dan bahasa kalau mimpi, ngomongnya. Yang satunya, saya bisa Pak, Indonesia, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Jawa, Bali. Diterima yang punya keterampilan. Yang ini bisa ngetik 10 jari cepat. Yang satunya, saya bisa 11 jari. Kok bisa Pak? Bisa cara ngetik 11 jari? Bisa. Rata-rata di sini kan ngetiknya 11 jari. Berapa ini saudara? Hah? Tik tuk tuk. Tik 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 tik. Nah. Yang kedua, baca dengan yakin. 2, 3. Punya keyakinan. Yang pertama itu apa saudara? Punya. Yang kedua punya keyakinan. Tolong bacakan Yosua 1, 3 dan 4. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Haleluya. Ayat berikutnya tadi kan ayat 2, sekarang ayat 3 dan 4. Allah itu melanjutkan ngomong sama Yosua. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakiku, kaki-kakimu, akan kuberikan kepadamu. Perhatikan ya. Matikan lampunya. Sekarang Israel itu, ya, jauh lebih kecil daripada ayat ini. Lihat ini. Saya kasih dengan warna lain, sampai ke sungai besar. Apa sungai besar itu? Efrat.
Ini Efrat, ini Tigris. Ini kan ada tulisannya nih, Tigris, Efrat. Lihat di YouTube nanti diberhentikan. Sekarang dua sungai itu memang sungai gede, sungai besar. Efrat dan Tigris. Ya, ini. Saya perkecil supaya saudara tahu. Israel kan enggak ada di Pak. Iya, enggak ada. Ini loh. Lihat nih, Israel ini yang warna ungu tua ini, Israel segini. Ya, di mana sungai Efrat itu? Ke sini loh. Ini. Jadi yang Allah janjikan kepada Yosua itu bukan ini kecil. Yang Allah janjikan kepada Yosua ini dari sini, sekarangnya. Turki, Syria, Irak, gede segini. Tuh lihat. Janji Allah kepada anak-anak saudara, kepada saudara, pemuda-pemudi, kaum remaja, bukan janji ece-ece. Haleluya. Orang tua mesti yakin dong, kalau enggak kamu anakmu enggak akan mewarisi ini loh. Firman ini bukan hanya kepada Yosua, tempatkan diri saudara sebagai orang yang menerima janji Allah. Janji Allah itu bukan ecek-ecek, bukan hanya kecil ini loh. Ya, Israel. Ya. Besar. Kenapa kok sekarang cuma segini? Ya tanya sama orang Israelnya toh. Janjinya Allah ini sampai ke sungai besar, sungai Efrat. Sampai sini, dari Turki, Syria, Irak, segede gini sebetulnya. Ini kan Yordania tidak. Yordania tidak dilewati sungai Efrat kan, di sini. Sampai ke sini janji Allah. Kalau saudara baca firman Tuhan setiap hari dan ada janji-janji yang besar, saudara mesti kalau baca, amin. Orang tua, anakku akan mendapatkan janji Allah, amin. Saudara didik anak saudara, nak kamu nanti akan dapat janji Allah seperti ini. Jangan dipanggil untuk membahas sama-sama membahas soal kenapa sepak bola Israel mau main Piala Dunia U20 dipermasalahkan. Ini drama Koreanya gimana? Ini makanannya apa? Rohaninya. Kalau kamu pegang firman Tuhan bersama dengan Tuhan, janji ini akan terjadi. Salah satunya bersama dengan Allah. Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan. Haleluya. Kita kasih contoh ya. Musa kirim 12 pengintai ke tanah Kanaan. Itu namanya. Hanya 2 orang ini yang balik dengan kata-kata yang optimis. Yosua berkata, yang menyertai kita lebih besar dari yang menyertai mereka. Yang 10 ngomong, orangnya gede-gede, kayak raksasa-raksasa. Kita nanti kayak mau dimakan. Apakah betul makan orang di sana? Enggak. Mereka melebih-lebihkan berita yang ngawur, membuat hatinya orang ciut. 2 orang saja yang punya keyakinan, dan 2 orang ini yang boleh masuk tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb. Kebetulan ada 2 orang di tempat ini dan tidak mati-mati, masih muda. Yosua dan Kaleb. Itu nama yang luar biasa. Kamu memikul nama yang besar, Kaleb ya. Jadi jangan cuma melihara ayam atau burung aja. Memang orang tuamu mewariskan kalian merawat burung, tapi ganti burung papa, burung perkutut, burung apa? Saya menternakkan burung elang. Wah, keren. Siapa nih Pak? Itu ada tulisannya tuh. Wright Company. Orville and Wilbur.
Ini kakak adik. Siapa ini? Pencipta apa saudara? Apa? Sate kambing? Bukan. Tidak ada yang tahu toh, banyak yang tidak tahu. Karena saudara bacanya apa? Yang tidak penting. Pesawat. Waktu mereka berusaha membuat pesawat itu, mereka kan orang Kristen. Pendetanya tuh ngomong, kamu kan anak Tuhan toh. Iya. Tuhan itu menciptakan burung untuk terbang, manusia untuk jalan. Jangan disalahi kodratnya. Manusia terbang, tidak mungkin bisa. Kamu menyalahi kodrat ilahi. Nah itu judul film, saudara. Banyak yang tahu kalau itu. Tidak bisa. Pendetanya lo ngomong gitu. Kok Pak John tahu? Saya sudah nelpon pendetanya, tak tegur dia kemarin. Dan apa? Berhasil itu. Bahkan makin lama makin diciptakan pesawat-pesawat yang jauh lebih cepat kan. Masih ingat nih siapa orang ini? Ada yang bisa jawab? Ya enggak ada yang bisa jawab. Baru 2 minggu lalu foto ini keluar. Padahal saya kasih hadiah besar. Apa Pak? Makan dengan saya siang ini. Walt Disney. Dia bilang apa? Pertama, pikir. Kedua, percaya. Ketiga, mimpi. Keempat, berani. Hebat toh Disneyland, 6 tempat di seluruh dunia, hebat-hebat semuanya Disneyland. Yang sudah pernah ke Disneyland akan melihat itu memang luar biasa. Yang pertama arealnya gede sekali, bagaimana di Tokyo, Disneyland Tokyo yang daerahnya sangat mahal, itu mahal sekali. Dia bisa bikin tempat permainannya begitu besar. Kalau ada nama-nama John tuh saya senang, kecuali Elton John nanti enggak senang saya. Ya, kalau John yang terkenal saya hafal. John F. Kennedy siapa? Presiden Amerika. Dia berkata tahun 61, saya percaya bahwa bangsa ini harus berkomitmen untuk mencapai tujuan. Sebelum abad ini berakhir, untuk mendaratkan manusia di bulan dan memulangkannya dengan selamat kembali ke bumi. Itu kata-kata yang bagus. Jangan cuma begini. Saya berkomitmen untuk mendaratkan manusia di bulan dan pulangnya terserah mereka. Berangkat selamat, pulang selamat. Dan betul, ini dia ngomongnya Mei 25, 1961. Ini tahun 69, ini Neil Armstrong. Manusia pertama yang menginjakan kakinya di bulan. Ya ada temannya lagi, tapi yang pertama itu Neil Armstrong. Setelah 8 tahun menjadi kenyataan, dia punya keyakinan. Martin Luther King Jr. Ini saya kasih contoh nyata. Supaya Anda ini terpacu. Saya punya mimpi. Satu kali bangsa ini, Amerika, akan bangkit. Untuk apa? Ya ini dia. That all men are created equal. Semuanya diciptakan setara. Tidak ada lagi kulit putih supremasinya lebih tinggi. Yang kulit hitam ini budak-budak. Tidak, setara. Ini udah lama dia ngomong. Saya lupa WA, tanya dia kapan ngomong ini. Jadi kenyataannya kapan? Puluhan tahun kemudian Barack Obama jadi presiden gitu. Betul? Saya tahu Barack Obama. Barack aku ngerti Pak. Merah. Barak, ya betul ya merah ya. Loh kok yang nganggu-nganggu yang orang Jawa, yang orang Bali ini diem aja. Oh maksudnya Pak itu begitu. Iya kamu masih 486, sekarang sudah Pentium berapa Agus? Agus mana Agus? 13.
Nggak ngawur kamu Gus. Ngantuk dia. Pentium 7. Hah? 13. Ya udah, Apollo 13. Jadi kenyataan kan sekarang. Bukan kakekmu, bukan. Kalau kamu cucunya ini saya akan tak servis kamu luar biasa. Sekian puluh tahun dia jadi manusia terkaya di dunia. Sekarang karena sudah bercerai hartanya terbagi. Bill Gates, dia pernah berkata, setiap rumah, saya memimpikan setiap rumah itu ada PC, personal komputer. Waktu dia ngomong, wah orang-orang ketawa. Wah, sekarang di rumah saudara, di rumah saya itu ada 3. 1 komputer, 2 laptop, 1 rumah. 4, 3 laptopnya. Di rumah saudara pasti ada toh. Waktu zamannya COVID semuanya sekolah online. Kalau enggak punya itu parah. Pakai handphone mata anak saudara nanti jadi jereng. Enggak kecil terus ini. Gurunya kok jadi kecil ya? Begitu sekolah normal, lo gurunya kok raksasa. Pesimis dan optimis bedanya apa? Baca sendiri di rumah. Ketiga, baca yang keras. 2, 3. Punya pegangan. Yang pertama punya apa? Persiapan. Kedua apa? Keyakinan. Ketiga, pegangan. Mari kita baca bersama Yosua 1 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Baca ke depan. 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara yang mau beruntung kemanapun saudara pergi, katakan haleluya. Saya ini keberuntungannya suka nemukan uang di jalan. Kemarin baru saja saya habis olahraga, ya masuk satu tempat, toko, baru buka, karena masih jam 10:05. Anak saya jalan, saya di belakangnya. Saya bisa lihat loh ada uang 5.000 jatuh. Dapatlah. Saya di Eropa dapat 50 euro. Berapa 50 euro? Ya sekitar 700 sampai 750 ribu dapat loh. Lupa enggak kembalikan, Pak John enggak kembalikan. Mau kembalikan ke siapa di tengah jalan? Mau kasih ke siapa? Itu namanya berkat Tuhan. Tapi kalau ada dompet jatuh di gereja dan saudara menganggap itu berkat Tuhan, saudara salah besar. Beruntung. Untung. Ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Setiap Yosua maju berperang, tidak pernah dia kalah. Bukan karena pasukan Israel yang hebat, tapi karena ini loh janji Tuhan. Dia punya pegangan, janjinya ya dan amin. Yosua cuma dapat sekian 10-20 janji, saudara dapat ratusan janji. Di mana Pak? Lu kok di mana? Kalau enggak punya pegangan, yang pertama itu akan ngawur. Nah saudara lihat ini ya, bergudul coba kita bilang bareng-bareng. Bergudul, 2, 3. Awas nanti bisa keluar di kuis loh. Jangan sampai saudara jawab gundul. Bergudul. Bergudul itu artinya apa?
Suatu kata yang biasa digunakan orang Tulungagung untuk menyebut orang yang semaunya sendiri. Dalam bahasa Yunani, sakarepe dewek. Berapa? Bergundul, jangan gundul, awas loh. Yang kedua, kalau nggak punya pegangan, ada tantangan yang besar, lari. Kenapa? Takut. Ini gambar nyata toh. Sumo lawan yang kecil ini. Yang kecil ini nggak ada takutnya, nggak begini. Yo mulai, terus yang kecil lari. Kalah dia. Tapi dia berani. Saya melihat tayangan petarung UFC perempuan, dia menjadi juara dari China. Satu-satunya juara Ultimate Fighting Championship, UFC, pertarungan bebas. Satu-satunya dari China. Dan ini perempuan. Waktu dia latihan, siapa yang dihadapi? Orang laki. Siapa? Lebih gede dari dia. Sparring partnernya pakai penutup kepala, dia nggak pakai. Jadi dia dipukul, bonjok, dia sikat terus. Makanya dia bisa jadi juara dunia. Karena waktu bertanding yang dihadapi sama-sama perempuan dan beratnya sekitarnya sama. Waktu latihan yang dihadapi laki dan gede, besar-besar. Firman Tuhan mengatakan jika engkau bimbang pada saat ada masalah, kecillah kekuatan saudara. Kenapa? Karena kamu tidak punya pegangan. Yang ketiga, mempengaruhi yang lain. Kalau nggak punya pegangan ini mempengaruhi yang lain. Bisa loh saling mempengaruhi, bahaya. Dari mana itu Pak? Ayatnya, ini tak kasih tahu. Orang Israel itu punya hukum perang. Lagi para pengatur pasukan, pemimpin pasukan berarti ya, harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, dia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Itu dia. Ini hukum perangnya orang Israel. Lihat toh, kan sudah tahu cerita Gideon, anak-anak sekolah minggu aja tahu. $32.000. Siapa yang takut gentar apa? Mole. Yang pulang puluhan ribu. Siapa yang takut pergi, pulang. Supaya apa? Supaya jangan mempengaruhi. Pengaruh yang buruk itu bahaya. Makanya pintar-pintar saudara mencari teman. Kalau temanmu jelek, kamu yang baik jadi jelek. Haleluya. Bukan temanmu jelek, kamu yang baik membuat dia jadi baik. Waduh, nggak ada. Firman Tuhan saja nggak nulis begitu. Pokoknya pegangan saya firman Tuhan saja. Pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Kamu bergaul dengan orang itu, silakan terus, itu temanmu, silakan. Tuhan tidak melarang kamu berteman dengan siapa. Tapi lihat, racun itu sudah ada dalam hatimu, tinggal tunggu waktu. Dan yang pertama, racun itu membunuh kamu sendiri. Silakan saja, saudara. Saya menyampaikan kebenaran. Silakan saudara yang merespon, yang menerima. Supaya jangan tawar hati, karena akan bergudul. Haleluya, puji nama Tuhan, punya persiapan. Kita tidak tahu pemuda-pemudi remaja di depan itu seperti apa. Kalau kamu gak punya kesiapan, gak punya keyakinan, gak punya pegangan, kamu akan begitu-begitu dan akan habis oleh persaingan yang begini luar biasa. Kalau kamu punya pegangan, makanya saya katakan kerohanian, pegangan saya Alkitab, pegangan saya firman Tuhan, pegangan saya roh Tuhan. Di depan seperti apa, gak usah khawatir. Saudara akan keluar sebagai Yosua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupmu dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Naikkan suara saudara. Dan ku terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami setiap orang tua yang ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh mempersiapkan generasi, anak-anak kami lebih baik daripada kami Tuhan secara rohani. Mereka akan lebih-lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Mereka akan lebih-lebih lagi melayani Engkau. Sehingga namamu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami meneladani seperti kami boleh mempersiapkan hati kami. Tuhan, biarlah kami boleh melihat Tuhan, betapa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami dengan keterampilan juga, pengetahuan, sehingga pekerjaan Tuhan yang besar akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga punya keyakinan, kami punya pegangan yang teguh terhadap Engkau Tuhan. Kami boleh lebih-lebih lagi memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh berpegang akan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan pasti akan menepati janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan akan pakai hidupnya lebih-lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, biarlah Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap kami yang sudah mendapat berkat firman Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan nama Tuhan semakin ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan
untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih, kami sudah menerima yang terbaik dari Tuhan untuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saatnya kami juga akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap daripada jemaat-Mu Tuhan, untuk memberi dengan hati kasih, dengan sukacita, dan dengan penuh kelimpahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemirsa yang menonton melalui First Media, juga melalui YouTube Tuhan, yang juga ingin memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka seperti Tuhan juga sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kami menengadakan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka, dan Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Memberkati persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan terhadap perintah firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya, janganlah khawatir dan takut akan hidupmu. Janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Terima kasih, kami bersama berdoa. Ada beberapa rekan kami yang terkena sakit yang sama, dan kami percaya tangan Tuhan menjamah mereka. Setiap yang menyaksikan ini di rumah yang dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda menjamah engkau. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, di tempat ini maupun yang melihat yang dalam kekurangan, Tuhan mampu mencukupkan. Yang di dalam masalah, jangan terus melihat kepada masalahmu, lihatlah kepada Tuhanmu yang luar biasa. Yang kekurangan damai sejahtera, dekatlah kepada Tuhan, Dia Raja Damai. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan